Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salma Khairunisa dari kelas C224, Prodi S1 Akuntansi dengan NIM 102240039. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 2 yaitu sistem transaksi digital dan finansial teknologi. Transformasi digital telah membawa perubahan besar dalam perilaku pasar dan sistem keuangan. Saat ini, sebagian besar transaksi dilakukan secara online seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Dalam dunia keuangan, muncul konsep finansial teknologi atau fintech, yaitu inovasi yang memanfaatkan teknologi untuk menjalankan layanan keuangan secara lebih efisiensi dan modern. Fintech menjadi bagian dari ekosistem keuangan baru yang menggantikan banyak peran tradisional, perbankan melalui aplikasi digital dan sistem otomatis. Transformasi digital dalam sektor keuangan meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Melalui integrasi teknologi, proses keuangan menjadi lebih terstandar dan otomatis. Misalnya dalam pengiriman uang, pembuatan faktur atau verifikasi nasabah. Pemanfaatan big data dan machine learning membantu mempercepat analisis dan perencanaan anggaran. Selain itu, digitalisasi mendorong perubahan fokus dari sekedar transaksi menjadi pengambilan keputusan berbasis wawasan, meningkatkan pengalaman pelanggan dan karyawan, serta memperbaiki kecepatan dan mutu layanan. Inovasi dalam fintech menuntut lembaga keuangan untuk adaptif terhadap perkembangan digital. Agar mampu bersaing, perusahaan perlu membuka partisipasi jaringan, mendengarkan percakapan digital dari pengguna, memahami ide dan tren yang muncul, serta mampu mengubahnya menjadi konsep dan proposal yang siap diterapkan. Selain itu, penting bagi lembaga keuangan untuk memantau hasil inovasi yang dilakukan dan memberikan apresiasi kepada para inovator yang berhasil menghadirkan solusi baru di bidang keuangan digital. Fintech adalah sektor ekonomi yang memanfaatkan teknologi untuk memberikan layanan keuangan secara lebih efisien. Bentuk usahanya meliputi layanan pembayaran digital, peminjaman online, perencanaan keuangan, investasi, pembiayaan berbasis crowdfunding, serta remittasi. Beberapa jenis fintech yang berkembang antara lain sistem pembayaran elektronik seperti Money dan kartu digital, perbankan digital melalui internet banking dan mobile banking, serta layanan asuransi digital yang dapat diakses secara online. Perkembangan fintech didorong oleh tiga kekuatan utama, yaitu digitalization effect yang muncul karena meningkatnya penyimpanan dan penggunaan data digital, network effect yang dihasilkan dari pertumbuhan jaringan virtual, dan federation effect yang disebabkan oleh perluasan akses internet di seluruh dunia. Ketiga hal tersebut mempercepat adopsi teknologi dalam aktivitas ekonomi dan keuangan. Secara global, fintech berkembang pesat terutama dalam sistem pembayaran dan layanan keuangan digital. Di Indonesia, potensi ekonomi digital sangat besar dengan nilai mencapai miliar dolar. Dan fintech menjadi sektor yang paling diminati setelah e-commerce. Pertumbuhan ini didukung oleh meningkatnya pengguna internet serta berbagai inovasi pembayaran dan pendanaan berbasis digital. Bank Indonesia mengelompokkan fintech ke dalam 4 kategori utama, yaitu sistem pembayaran, pendanaan, manajemen risiko, dan pasar modal. Proses transaksi keuangan digital dimulai dari penggunaan platform pembayaran, pemilihan metode pembayaran, pengisian data transaksi, hingga konfirmasi oleh bank. Namun, dalam praktiknya masih terdapat potensi risiko seperti kegagalan transaksi, pencurian data melalui jaringan publik, penyalahgunaan data keluarga oleh pihak tertentu, dan tindak kejahatan digital seperti SIM swipe yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Fintech terbagi dalam beberapa bentuk layanan utama. Dompet digital atau digital wallet memungkinkan pengguna menyimpan uang dalam aplikasi dan bertransaksi tanpa uang tunai, contohnya OVO, GoPay, dan Dana. Fintech manajemen kekayaan, wealth management, membantu pengguna mengatur aset dan keuangannya, seperti layanan finansialku. Ada pula crowdfunding seperti Kitabisa, yang memfasilitasi penggalangan dana sosial seperti P2P lending seperti Akseleran dan Coinworks, yang mempertemukan pemberi dan penerima peminjaman secara online. Munculan fintech membawa dampak signifikan bagi konsumen, bank, dan regulator. Bagi konsumen, fintech memberikan kemudahan akses dan kecepatan transaksi.
Bagi bank tradisional, fintech menjadi persaingan baru yang lebih efisien dan berbasis teknologi. Sementara bagi regulator, perkembangan fintech menuntut pengawasan yang lebih ketat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi konsumen. Fintech memiliki banyak keunggulan seperti kemudahan akses pinjaman, suku bunga yang lebih rendah, peningkatan inklusi keuangan, serta transparansi transaksi. Namun, fintech juga memiliki kelemahan seperti potensi keamanan data yang rendah, ketergantungan pada algoritma tanpa sentuhan manusia, serta belum adanya regulasi yang sepenuhnya matang. Selain itu, keberadaan fintech juga memunculkan persaingan baru yang menantang bagi perbankan konvensional. Fintech sangat diperlukan untuk menyeimbangkan inovasi dengan keamanan. OJK telah mengeluarkan peraturan seperti POJK nomor 77/2016 yang mengatur layanan P2P lending dan POJK nomor 13/2018 tentang inovasi keuangan digital IKD. OJK juga menerapkan sistem regulatory sandbox untuk menguji coba model bisnis fintech secara terbatas sebelum diluncurkan ke masyarakat. Pengawasan dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, perlindungan data, serta pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Fintech merupakan bagian dari revolusi industri 4.0 yang menekankan integrasi teknologi digital, data dan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi. Inovasi fintech menciptakan produk dan proses baru seperti sistem pembayaran otomatis, penggunaan blockchain, Internet of Things, dan cloud computing. Perkembangan ini menyebabkan perubahan besar pada model bisnis keuangan dari yang tradisional menjadi sepenuhnya digital. Sekian dari saya, terima kasih.